Halo Sobat Skenda, kembali lagi di Skenda Podcast. Dengan saya Aldi, host magang. Pada kesempatan kali ini saya sangat bangga bisa menjadi host ya Sobat Skenda. Walaupun saya masih magang, tapi saya sangat bangga bisa menjadi host kali ini, di mana saya akan berbincang-bincang kepada siswi SMK Negeri 2 Singaraja yang berprestasi. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo Kak Rahel dan Kak Intan. Hai. Aduh, kita perkenalan terlebih dahulu ya kepada Sobat Skenda yang ada di rumah. Dari Kak Rahel dulu. Iya, halo Sobat Skenda Podcast. Gimana nyebutnya ini Skenda Podcast, teman-teman Skenda Podcast. Sebelumnya perkenalkan saya Putu Rahel Novencia Putri. Saya salah satu siswa di SMK Negeri 2 Singaraja. Kebetulan sekarang saya sudah kelas 12. Oke, perkenalkan saya Intan Karisma. Saya merupakan siswi dari SMK Negeri 2 Singaraja. Dan kebetulan juga saya merupakan siswi dari kelas 12. Oke, Kak Rahel dan Kak Intan. Kita di sini akan berbincang-bincang ya terkait kemarin dengar-dengar saya, Kak Rahel dan Kak Intan dapat juara. Kalau boleh tahu itu juara apa sih, Kak? Ya, Juara jadi apa ya? siapa yang mau jawab nih? Aku apa Intan? Intan aja deh. Jadi kita mengikuti lomba di kampus Marco Polo dan mendapatkan juara 1 dan 2 dalam lomba storytelling. Wih, keren banget lomba storytelling ya. Kalau boleh tahu itu pesertanya berapa sih, Kak? Pesertanya sih waktu itu 16 orang ya, tapi Iya. yang datang cuma 15 kalau nggak salah. Wih, dari 15 peserta bisa meraih juara 1 dan 2. Keren banget Kak Rahel dan Kak Intan. Oh ya, Kak Rahel, wih, dikasih tepuk tangan lagi. Ih, keren. Nih, Aldi mau nanya lagi nih. Kak Rahel sama Kak Intan bisa dapat juara 1 dan juara 2. Itu prosesnya berapa lama sih, Kak? Dari Kak Rahel latihan sampai Kak Rahel di hari H perlombaan? Iya, jadi untuk proses latihannya itu kurang lebih kita ngabisin waktu sebulan ya Intan ya? Iya, sebulan. Tapi sebulannya tuh nggak full latihan karena kita harus milih cerita dulu, milih judul ceritanya, apa yang disetujui sama pembina cerita yang bagaimana, kemudian kita lihat narasinya juga kita benerin di sana. Setelah itu untuk full latihannya sih kurang lebih seminggu Intan ya? Seminggu sebelum lomba itu kita udah full latihan gimana kita mengekspresikan supaya hasilnya memuaskan gitu. Wah, dari latihan yang begitu proses yang panjang menghasilkan juara. Wih, keren Kak, keren. Terus selama Kak Rahel sama Kak Intan itu latihan, tema yang dipilih buat lomba itu apa sih, Kak? Kita tuh dikasih tema di perlombaan itu, kita mengambil tema kisah Nusantara di sana, tapi kita memiliki judul yang berbeda-beda karena kan nggak mungkin sama gitu. Kalau Iya. Kak Rahel judul yang dipilih apa sih, Kak? Kalau saya itu judulnya Princess Luh Chandrasari. Mungkin sebagian orang masih kurang tahu ceritanya ini karena kebetulan saya pribadi juga baru tahu cerita ini ketika saya memilih judulnya. Itu cerita dari Bali juga tentang istrinya Mani Angkeran. Kalau mungkin teman-teman pada tahu cerita Selat Bali itu kan ada Mani Angkerannya. Nah, Princess Luh Chandrasari ini adalah istrinya Mani Angkeran, jadi menceritakan dari point of view-nya Princess Luh Chandrasari gitu. Wah, Ali juga baru denger nih. Tadi apa sih judulnya, Kak? Princess Luh Chandrasari gitu. Ih, sama kayak Kak Rahel, princess cantik ya. Dan kalau Kak Intan itu judulnya apa sih, Kak? Kalau aku ngambil judul ya mungkin semua orang udah tahu sih ini, Apa semua sih itu, ahli udah Kak? tahu sih. Karena ini cerita legenda kan, The Legend of Calonarang. Ih, calon arang dari Bali. Oke. Perasaan Kak Rahel sama Kak Intan mengikuti lomba ini gimana sih, Kak? Kita sebenarnya senang kan kita bisa mewakilkan sekolah gitu, berarti sekolah mempercayai kita untuk mewakili dari semua siswa gitu. Jadi kita merasa senang juga, kita harus bertanggung jawab juga kayak gitu. Kalau Rahel sendiri? Banyak sih kalau ngomongin perasaan kan kita nggak mungkin ngerasain satu aja, banyak. Iya. Kita nervousnya Iya, gimana. campur aduk banget. Karena ini kebetulan kan kita sebenarnya udah 2 kali. Yang kedua kali ikut lomba storytelling, yang pertama itu dapat juga ikutin Iya, di lomba Moana, storytelling, kampus iya. Itu kebetulan kita nggak dapat, jadi kita ngerasa ada rasa kecewa Iya. juga. Kita ada rasa
sempet takut buat ikut Iya, yang kedua karena takutnya nggak dapat lagi gitu ya. Tapi karena kan miss-missnya juga udah mempercayai kita berdua gitu, jadi kita merasa gimana kalau yang kedua ini kita nggak dapet gitu. iya, jadi untung yang kedua dapat. Jadi kita lebih dominan, Iya. rasanya senang sih ya. Iya. Oke ya, di balik siswa yang keren pasti ada pembina yang hebat. Kalau boleh tahu pembinanya siapa aja sih Kak? Kita ada 2 pembina, yaitu Miss Rara Stianing sama Miss Ayu Aprilie. Iya. Wih, Tapi ada satu lagi yang Iya. membantu kita di balik layar, Ya, itu yaitu Miss Brenda. Miss Brenda sama Pak Ari. Iya, betul. Iya. Miss Brenda, gurunya keren-keren ya, muridnya nggak kalah keren juga. Nah, mau nanya nih Kak lagi. Kak Rahel sama Kak Intan kan ikut lomba storytelling. Tentunya udah bisa bahasa Inggris ya. Kalau boleh tahu itu bisa bahasa Inggris dari umur berapa sih Kak? Ini pertanyaan susah ya. Kita sendiri juga lupa kita bisa bahasa Inggris dari umur berapa ya? Dari masih bayi apa dari kandungan? Nggak mungkin dong. Apa dari baru masuk SMK nih Kak? Iya. Mungkin dari SD semua orang Udah aku rasa diajarin udah ya. diajarin bahasa Inggris gitu kan. Mungkin Cuma, sekedar yes no ya, doang, tapi gitu, itu bahasa Inggris. 1, 2, 3 gitu Iya. aja. Oke, no. Iya, itu bahasa Inggris. Tapi Oke. mungkin baru kelihatannya ketika kita masuk SMK ya. Iya. Karena baru dari sanalah kita kayak percaya diri sama bahasa Inggris. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu. Kamu Karena gimana? kan Skenda kelompok pariwisata. Kalau Aldi sih dari SD ya, Oh. belum bisa bahasa Inggris sampai sekarang. Makanya Aldi ngundang Kak Rahel sama Kak Intan ini biar tahu gimana sih biar bisa bahasa Inggris gitu loh Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perasaan Kak Rahel sama Kak Intan dapat juara itu gimana sih perasaannya? Rahel dulu. Perasaannya senang sih karena udah tahu bakal dapet. Sangat pede ya. Iya, nggak tahu kenapa emang pede aja rasanya ya. Pede aja yang kedua ini emang pede aja rasanya. Kayak udah tahu dapat enggak gitu. Rasanya seneng, udah pasti bangga juga. Nggak bisa dijelasin, cuman ya seperti yang tadi saya bilang, dominan rasa senengnya karena akhirnya setelah melewati ini itu, setelah latihan ini itu, izin ini itu buat latihan, akhirnya dapat juga piala. Seneng banget sih. Intan Ya gitu. kalau aku satu kata sih seneng juga kan. Itu pasti kita juga ngerasa bangga gitu. Udah bisa membawakan prestasi untuk sekolah, untuk kita sendiri juga gitu. Keren. Mau nanya sih Kak, ini gimana sih tipsnya biar bisa bahasa Inggris? Pada zaman sekarang ini kan butuh kerjaan itu pasti memerlukan bahasa asing yang paten. Itu gimana sih Kak caranya biar bisa bahasa Inggris? Sebenarnya menurut saya semua orang itu bisa ya, kayak sekedar membaca itu bisa orang. Cuma improvement orang yang nggak bisa, kayak dia itu nggak bisa mengembangkan potensi diri, nggak bisa mengembangkan rasa percaya diri mereka. Karena aku rasa semua orang itu tahu apa itu rasa percaya diri. Mereka punya potensi dan yang paling susah itu mengembangkan. Kalau dari Kak Rahel gimana nih? Kalau tips biar bisa bahasa Inggris sih, gimana? Saya juga bingung ngasih taunya karena saya belum sehebat itu untuk bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris. Cuman kalau mau belajar bahasa Inggris mungkin kalian bisa mulai dari dengerin lagu. Ini kan sekarang banyak tuh di TikTok lagu-lagu bahasa Inggris. Mungkin kalian bisa belajar dari sana dulu, lihat translate-nya, kalian belajar ngartiin, atau kalian bisa mulai dari nonton video, nonton film seperti itu ya yang ada bahasa Inggrisnya, subtitle bahasa Inggris, tapi jangan pakai subtitle bahasa Indonesia dulu biar tahu kalian segimana sih pemahaman kalian terhadap bahasa Inggris. Kemudian kalau tips supaya bisa membawakan atau mengikuti lomba storytelling sih cuma satu, yaitu harus percaya diri. Itu Karena kalau bener-bener nggak ada poin percaya diri, utama, ya. iya gimana kita mau menampilkan di depan orang? Kita pasti perlu namanya rasa percaya diri yang pertama sih. Karena storytelling itu kan kita nggak cuma dinilai dari bahasa Inggris ya, kita itu membawakan sebuah cerita. Jadi gimana cara orang itu biar tertarik sama cerita kita, dan karena kita tampil, gimana cara kita itu memikat mata para penonton biar dia tuh fokus gitu ke kita gitu. Intinya itu percaya diri Kak, harus percaya Satu diri. poin utama. Harus percaya diri ya. Iya. Nah Sobat Skenda, dengerin nih Kak Rahel sama Kak Intan tips biar bisa bahasa Inggris dan bisa ikut lomba storytelling. Harus percaya diri ya Kak. Iya Betul betul, banget. percaya diri. Enggak untuk storytelling aja sih, untuk semua hal percaya diri itu penting. Benar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gimana nih Kak?
Pertanyaannya yaitu pengalaman yang tidak terlupakan pada saat lomba apa sih? Pengalamannya mungkin pada saat tampil di depan orang gitu kan. Karena kan kita juga nggak tahu gimana kondisi itu, jadi saya merasa sangat senang gitu bisa membawakan dengan sukses cerita yang saya ingin sampaikan. Kalau dari saya sendiri pengalaman yang tak terlupakan itu ketika kita menceritakan, kita membawakan cerita di depan, terus diberikan apresiasi, diberikan applause oleh audiens, itu rasanya nggak bisa terlupakan. Gimana kita ngeliat dari depan semua orang tepuk tangan, jadi rasanya nggak bisa terlupakan sih pengalaman yang Kita itu. ngerasa kayak berarti kita berhasil nih bawain Iya. semua ceritanya Iya, gitu. iya. Orang-orang tertarik. Pas Kak Rahel sama Kak Intan lomba itu kan Aldi dapat lihat nih Kak Intan pakai yang item-item nih, siapa sih yang make upin Kak? Keren banget. Untuk make up saya sendiri ya, karena kan saya merupakan siswi kecantikan. Iya. Jadi Wah, harus sisi bisa kecantikan dong. ya. Kalau Kak Rahel tuh gimana sih? Kalau kakak, karena kakak perhotelan nih, kakak nggak bisa apa-apa kecuali bersih-bersih. Bersih-bersih ya. Kakak di make upin sama temennya Kak Intan kebetulan. Jadi emang sih nggak usah diragukan lagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Singaraja. Bener, keren. Memang Keren. prakteknya, aduh. Siswa SMK Negeri 2 Singaraja emang keren nih. Nah, untuk pesan dan kesannya untuk siswi-siswa SMK Negeri 2 Singaraja biar bisa berprestasi gimana nih Kak? Kembangkan potensi kalian ya, karena kan semua orang itu punya potensi loh gitu, walaupun kalian ngerasa duh aku cuma bisa gini aja nih, masa sih gini kayak gitu. Itu nggak boleh mikir kayak gitu kita, Iya. karena potensi orang beda-beda dan cara mengembangkannya itu gimana. Jadi menurut aku trust your process, trust your confidence, and trust your success. Waduh, apa tuh artinya Kak? Aku nggak ngerti nih. Jadi kalian harus percaya bahwa proses kalian itu bisa berjalan dengan bagus. Kalian harus percaya pada rasa percaya diri kalian dan percaya bahwa kalian itu sukses. Wah, keren. Intinya percaya pada diri kalian sendiri ya, gitu. Diulang lagi. Nah, kalau Kak Rahel gimana? Gimana nih? Pesannya untuk teman-teman adik-adik SMK Negeri 2 Singaraja itu jangan takut untuk mencoba, karena misalnya kalian mikir kalau kalian sendiri nggak ada potensi, kalian nggak ada bakat di ini itu, nggak apa-apa, yang penting kalian coba dulu aja. Kita juga belum pernah ikut lomba gini sebelumnya, tapi kita ada niat, kita mau coba, ya kenapa enggak gitu, coba aja dulu. Selagi kita ada niat, kita ada kemampuan, kita mau gitu, pasti bisa gitu, sesuai dengan apa sih kita udah latihan. Apa kalau sebutannya mas sekarang usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Gitu ya. Nah, Sobat Skenda, dengerin tuh tips dari Kak Rahel sama Kak Intan biar bisa berprestasi dan memiliki kompetisi diri. Oke, Kak Rahel sama Kak Intan. Nah, mau nanya lagi nih Kak Intan. Iya. Kak Rahel denger jadi ketua OSIS ya di SMK Negeri 2 Singaraja. Sama Kak Intan apa Kak Rahel? Oh, Kak Rahel dong. Kan tadi nyebutnya Intan. Saking groginya sampai salah nyebut nama. Oke. Tip biar bisa jadi ketua OSIS tuh gimana sih Kak? Aduh, gimana ya? Ini kan berdasarkan pemilihan, karena kan Iya. nggak tahu gimana tipsnya. Maksudnya ini kan berdasarkan suara teman-teman. Iya, dari voting guru-guru juga siswanya. Jadi terima kasih aja kepada yang sudah mempercayakan jabatan ketua OSIS kepada saya. Cuman supaya bisa mencapai di titik ini ya harus berkomitmen juga, gimana sih caranya kita biar bisa memberikan sesuatu kepada sekolah, biar bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi contoh untuk teman-teman di pengurus OSIS ataupun untuk warga sekolah gitu. Oke. Kak Rahel selama jadi ketua OSIS itu pengalaman apa sih yang pernah nggak Kak Rahel tuh sakit hati gitu saat bertugas? Oh, kalau sakit hati sih nggak ada ya, sakit hati bertugas tuh nggak. Karena kalau misalnya kita ketemu sesuatu yang jelek-jelek pada saat bertugas itu nggak boleh dimasukin ke hati. Nanti malah urusan hati itu susah loh, jangan kita ngomongin urusan hati. Semua itu kita bawa happy aja, ada masalah nggak usah kita masukin ke dalam hati, kita anggap jadi pembelajaran, kita jadiin evaluasi untuk diri kita sendiri, karena kan mungkin dari kita juga ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Benar, ya. Jadi itu kita anggap jadi motivasi aja gitu. Oke. Itulah Sobat Skenda, podcast kita hari ini terkait siswa-siswi SMK Negeri 2 Singaraja yang berprestasi. Oke, terima kasih ya
Kak Rahel sama Kak Intan udah mau hadir di podcast kali ini. Untuk sobat Skenda yang ada di rumah, jangan lupa untuk berprestasi, percaya diri, dan berkompetisi. Oke, sampai jumpa sobat Skenda. Sampai jumpa. Makasih Aldi. Oke, sama-sama Kak Thank you, Rahel. Aldi.